Pernahkah Anda membayangkan bahwa setiap gerakan dalam sholat bukan sekedar ritual ibadah, melainkan sebuah simfoni kesehatan yang sangat sempurna? Dari ujung rambut hingga ujung kaki, ada mekanisme biologis yang bekerja selaras saat tubuh kita merunduk dan bersujud di hadapan Sang Pencipta. Ilmu pengetahuan modern baru saja mulai menyingkap tabir keajaiban yang telah dipraktikkan umat Muslim selama lebih dari 1400 tahun. Video ini akan membawa Anda masuk ke dalam analisis mendalam mengenai bagaimana setiap transisi posisi dalam sholat berdampak langsung pada anatomi manusia. Mari kita telusuri lapisan demi lapisan rahasia yang tersembunyi di balik kekhusyukan ibadah kita sehari-hari. Bersiaplah untuk melihat ibadah sholat dari perspektif yang benar-benar baru dan ilmiah. Dalam perjalanan durasi panjang ini, kita akan membedah anatomi gerakan sholat satu persatu secara sistematis. Kita akan mempelajari bagaimana takbiratul ihram melancarkan aliran darah, bagaimana ruku menjaga struktur tulang belakang, dan mengapa sujud adalah posisi paling ajaib bagi otak manusia. Tak hanya soal fisik, kita juga akan menyentuh sisi psikologis dan ketenangan jiwa yang dihasilkan oleh aktivitas ini. Anda akan mendapatkan pemahaman komprehensif yang menggabungkan dalil spiritual dengan temuan klinis terbaru. Tujuannya agar setiap kali Anda berdiri di atas sajadah, Anda merasakan kehadiran koneksi yang luar biasa antara tubuh, jiwa, dan Sang Khalik. Mari kita mulai pembahasannya dari gerakan paling pertama. Kita mulai dengan takbiratul ihram, yaitu saat kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu. Secara anatomis, gerakan ini membuka rongga dada secara maksimal dan meregangkan otot-otot di sekitar bahu serta ketiak. Saat otot-otot ini merenggang, aliran getah bening atau limfa menjadi lebih lancar, yang sangat krusial bagi sistem kekebalan tubuh kita. Posisi ini juga memberikan sinyal kepada paru-paru untuk bersiap menghirup oksigen secara optimal. Jantung pun mendapatkan ruang yang lebih lega untuk memompa darah ke seluruh tubuh tanpa hambatan. Inilah awal dari proses detoksifikasi alami yang terjadi setiap kali kita memulai sholat dengan penuh kesadaran. Lebih jauh lagi, saat kita meletakkan tangan di atas dada atau di bawah pusar dalam posisi bersedekap, terjadi relaksasi pada sendi bahu dan siku. Posisi ini membantu menstabilkan detak jantung dan memberikan rasa tenang secara instan melalui stimulasi saraf di area pergelangan tangan. Secara psikologis, posisi bersedekap menciptakan postur tubuh yang tegak namun rendah hati, yang mengirimkan sinyal rasa aman ke sistem saraf pusat. Tulang belakang berada dalam posisi lurus alami, menjaga beban tubuh terdistribusi secara merata pada kedua kaki. Ini adalah posisi dasar yang sempurna untuk memusatkan konsentrasi dan meredakan stres yang menumpuk akibat aktivitas harian. Tubuh seolah-olah sedang melakukan riset total terhadap sistem sarafnya. Berdiri tegak dengan berat badan terbagi rata di kedua kaki juga melatih keseimbangan dinamis tubuh kita. Otot-otot inti atau core muscles bekerja secara lembut untuk menjaga postur agar tidak membungkuk, yang sangat baik untuk kesehatan tulang punggung jangka panjang. Penekanan ringan pada telapak kaki merangsang titik-titik akupresur yang terhubung dengan berbagai organ internal. Dalam posisi ini, aliran darah dari kaki kembali ke jantung menjadi lebih teratur berkat gravitasi yang bekerja pada tubuh yang tegak. Ini adalah momen di mana konsentrasi pikiran mulai menyatu dengan ketenangan fisik, menyiapkan kita untuk transisi gerakan berikutnya yang lebih dinamis. Rasakan bagaimana detak jantung mulai melambat dan pernafasan menjadi lebih teratur. Kini kita beralih ke gerakan ruku, di mana tubuh membungkuk hingga membentuk sudut 90 derajat dengan tangan bertumpu pada lutut. Gerakan ini adalah terapi alami terbaik untuk mencegah nyeri punggung bawah atau LBP yang banyak diderita manusia modern. Saat punggung dalam posisi lurus horizontal, terjadi peregangan pada saraf spinal dan otot hamstring di belakang paha. Posisi ini membantu menjaga elastisitas diskus antar tulang belakang agar tidak mudah bergeser atau aus. Selain itu, ruku melatih kemandirian otot perut dan membantu melancarkan proses pencernaan karena adanya tekanan lembut pada area abdomen. Ini adalah bentuk peregangan fungsional yang menjaga fleksibilitas tubuh hingga usia tua. Selama posisi ruku, aliran darah ke bagian tubuh bagian atas dan perut mengalami peningkatan tekanan yang sehat.
Ginjal dan organ-organ di dalam rongga perut mendapatkan pijatan alami saat posisi tubuh berubah dari tegak menjadi membungkuk. Hal ini sangat membantu dalam proses filtrasi darah oleh ginjal agar bekerja lebih efisien. Tangan yang bertumpu pada lutut dengan jari-jari merenggang juga memberikan stimulasi pada saraf-saraf motorik di telapak tangan. Secara mental, ruku melatih kerendah hatian dan ketundukan, yang secara neurologis menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Dengan punggung yang lurus sempurna, kita sedang menyelaraskan struktur rangka kita menuju posisi yang paling ideal. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa saat ruku, kepala sejajar dengan punggung, tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu mendongak. Keselarasan ini sangat krusial untuk mencegah ketegangan pada otot leher dan pangkal tengkorak. Ketika posisi ini dilakukan dengan benar, otot-otot di sekitar tulang belikat akan tertarik ke arah luar, membuka ruang bagi oksigen untuk menjangkau jaringan otot yang lebih dalam. Ini juga membantu memperbaiki postur tubuh bagi mereka yang sering bekerja di depan komputer dalam posisi membungkuk. Ruku bertindak sebagai penyeimbang mekanis bagi tubuh kita setelah seharian beraktivitas dalam posisi yang tidak ergonomis. Rasakan bagaimana tarikan pada otot belakang memberikan sensasi lega dan relaksasi. Setelah beberapa saat dalam ketenangan ruku, kita melakukan i'tidal, yaitu kembali berdiri tegak. Gerakan ini mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya merupakan latihan kontrol motorik yang luar biasa bagi otak kita. Saat tubuh bangkit dengan cepat namun tenang, sistem vestibular di telinga bagian dalam bekerja keras untuk menjaga keseimbangan. Ini melatih kita agar tidak mudah mengalami vertigo atau pusing saat terjadi perubahan posisi mendadak. Aliran darah yang sebelumnya terkonsentrasi di bagian perut dan punggung, kini mengalir kembali dengan dorongan baru ke seluruh ekstremitas. I'tidal adalah jeda sejenak untuk menormalkan tekanan darah sebelum kita melakukan gerakan paling transformatif dalam sholat, yaitu sujud. Sekarang, mari kita bahas tentang i'tidal secara lebih mendalam, sebagai jembatan antara ruku dan sujud. Dalam posisi berdiri tegak setelah membungkuk, jantung bekerja untuk menyesuaikan tekanan darah secara presisi agar tidak terjadi hipotensi ortostatik. Ini adalah latihan bagi pembuluh darah kita untuk tetap elastis dan responsif terhadap perubahan gravitasi. Secara spiritual, momen i'tidal adalah saat di mana kita memuji Allah setelah melakukan ketundukan fisik yang dalam. Ketenangan dalam i'tidal sangat penting, agar aliran darah tidak bergejolak terlalu ekstrim. Gerakan ini memastikan bahwa transisi menuju sujud dilakukan dengan kondisi hemodinamik yang stabil dan aman bagi sistem kardiovaskular kita. Tibalah kita pada puncak keajaiban syalat, yaitu sujud. Sujud adalah satu-satunya posisi di mana jantung berada lebih tinggi daripada otak, sebuah kondisi yang jarang terjadi dalam aktivitas manusia sehari-hari. Dalam posisi ini, gravitasi membantu mengalirkan darah yang kaya akan oksigen langsung menuju lobus frontal otak. Lobus frontal adalah pusat kendali bagi emosi, pengambilan keputusan, dan kecerdasan intelektual manusia. Dengan pasokan darah yang melimpah, area ini mendapatkan nutrisi maksimal yang membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. Ini adalah momen di mana sel-sel otak kita seolah-olah dicuci dan disegarkan kembali oleh aliran darah yang bersih dan penuh energi. Dalam posisi sujud yang sempurna, 7 anggota tubuh menyentuh bumi: dahi, telapak tangan, lutut, dan ujung-ujung jari kaki. Titik-titik sentuhan ini menciptakan jalur pembuangan energi statis dari tubuh kita langsung ke bumi. Fenomena yang dikenal sebagai grounding ini sangat efektif untuk menetralisir radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Saat dahi menempel pada sajadah, terjadi stimulasi pada saraf-saraf di area wajah yang berhubungan dengan ketenangan pikiran. Selain itu, posisi ini membantu mengosongkan udara yang terjebak di bagian bawah paru-paru, memungkinkan pertukaran gas yang lebih efisien saat kita bernafas. Sujud bukan hanya bentuk penyembahan, tetapi juga sarana penyembuhan biologis yang sangat canggih. Sujud juga memberikan manfaat besar bagi sistem limfatik kita. Dengan posisi kepala yang lebih rendah, cairan limfa di area leher dan wajah terdorong untuk mengalir lebih lancar, mencegah terjadinya pembengkakan, dan mendukung detoksifikasi sel. Bagi kesehatan jantung,
Sujud memberikan waktu istirahat sejenak, karena kerja jantung menjadi lebih ringan saat memompa darah ke otak dengan bantuan gravitasi. Penelitian medis menunjukkan bahwa rutin melakukan sujud dengan durasi yang tepat dapat membantu menurunkan risiko stroke dan gangguan pembuluh darah di otak. Keajaiban ini menunjukkan betapa setiap detail sholat dirancang untuk mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan manusia secara holistik. Setiap detik dalam sujud adalah tabungan kesehatan bagi masa depan kita. Selain manfaat fisik, sujud memiliki efek psikologis yang sangat mendalam sebagai pelepas beban emosional. Secara neurologis, posisi ini merangsang sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab atas mode istirahat dan cerna. Ini adalah penawar alami bagi kecemasan, depresi, dan insomnia yang sering melanda manusia modern. Dengan bersujud, kita secara simbolis dan fisik melepaskan semua keangkuhan dan beban pikiran, menyerahkan segalanya kepada kekuatan yang lebih besar. Hal ini menciptakan rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan oleh setiap sel dalam tubuh. Sujud yang dilakukan dengan tumaninah atau ketenangan akan memberikan efek meditatif yang jauh lebih dalam dibandingkan teknik relaksasi manapun. Mari kita bahas detail posisi kaki saat sujud, di mana jari-jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Gerakan ini memberikan tekanan pada titik-titik saraf di ujung jari kaki yang terhubung secara langsung dengan kesehatan organ-organ vital di tubuh bagian atas. Ini adalah bentuk refleksiologi alami yang dilakukan berulang kali dalam sehari. Tekanan ini membantu melancarkan sirkulasi mikro di kaki, mencegah kesemutan, dan menjaga kekuatan persendian kecil di telapak kaki. Seringkali kita mengabaikan bagian ini, padahal fleksibilitas jari kaki sangat menentukan keseimbangan kita saat berjalan dan berdiri. Melalui sholat, seluruh komponen mekanis kaki kita tetap terlatih dan terjaga fungsinya dengan sangat baik. Transisi dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, atau yang disebut dengan julus, adalah latihan bagi kekuatan otot paha dan persendian lutut. Saat kita bangkit, otot quadriceps bekerja secara eksentrik untuk mengangkat berat tubuh dengan terkendali. Posisi duduk ini, terutama jika dilakukan dengan cara iftirash, sangat bermanfaat untuk melenturkan sendi pergelangan kaki dan mencegah pengapuran. Tumit yang diletakkan sedemikian rupa memberikan pijatan pada area pangkal paha yang merupakan pusat pertemuan pembuluh darah besar. Hal ini membantu memastikan aliran darah ke kaki tetap lancar meskipun dalam posisi duduk. Ini adalah desain gerakan yang memastikan mobilitas tubuh tetap terjaga hingga usia senja. Posisi duduk di antara dua sujud juga memberikan manfaat luar biasa bagi sistem pencernaan. Dengan posisi paha yang menekan lembut area perut bagian bawah, terjadi stimulasi pada usus besar yang membantu pergerakan peristaltik. Ini sangat membantu mencegah masalah sembelit dan gangguan pencernaan lainnya. Selain itu, posisi duduk ini melatih tulang belakang untuk tetap tegak namun rileks, menjaga kurva alami punggung bawah. Secara hormonal, transis ini membantu menstabilkan produksi kelenjar tiroid dan adrenal. Kita tidak hanya sedang beribadah secara spiritual, tetapi juga sedang melakukan rutinitas fisioterapi yang sangat lengkap dan terintegrasi untuk seluruh organ internal tubuh kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan duduk tasyahud akhir, di mana posisi kaki kiri diselipkan di bawah kaki kanan. Posisi yang dikenal sebagai tawaruk ini adalah salah satu posisi yang paling menantang, namun sangat bermanfaat bagi kesehatan panggul dan syaraf siatik. Gerakan ini menarik otot panggul secara maksimal yang membantu mencegah masalah inkontinensia urin dan menjaga kesehatan reproduksi. Beban tubuh yang bertumpu pada satu sisi secara terkontrol memberikan rangsangan pada tulang panggul untuk tetap padat dan kuat. Ini adalah latihan pencegahan osteoporosis dini yang sangat efektif. Setiap detail posisi kaki dalam sholat ternyata memiliki fungsi terapeutik yang sangat spesifik dan berharga bagi ketahanan fisik kita. Gerakan terakhir dalam sholat adalah salam, yaitu menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri hingga maksimal. Secara anatomis, ini adalah peregangan leher yang sangat efektif untuk melenturkan otot sternocleidomastoid dan saraf-saraf servikal. Di era digital, di mana banyak orang mengalami text neck karena terlalu sering menunduk melihat smartphone, gerakan salam adalah penawar yang sempurna. Menoleh ke samping membantu melancarkan aliran darah di arteri karotis yang memasok oksigen ke otak. Selain itu, gerakan ini juga memberikan relaksasi pada otot bahu yang sering tegang karena stres.
Salam bukan sekadar tanda berakhirnya salat, melainkan penutup yang menyegarkan sistem saraf pusat dan otot leher kita secara menyeluruh. Jika kita menjumlahkan semua gerakan ini dalam 5 waktu sehari, sholat menjadi sebuah program kebugaran yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak ada sistem latihan lain yang menggabungkan meditasi, peregangan, penguatan otot dan pengaturan tekanan darah dalam satu paket yang dilakukan 5 kali sehari. Konsistensi ini adalah kunci dari semua manfaat kesehatan yang kita bahas. Tubuh manusia didesain untuk bergerak, dan sholat memberikan ritme gerak yang paling sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita. Bare subuh yang menyegarkan metabolisme, hingga isya yang menenangkan sistem saraf sebelum tidur, sholat adalah panduan hidup sehat yang diberikan langsung oleh pencipta manusia itu sendiri. Keajaiban sholat juga terletak pada aspek disiplin waktu. Bangun untuk sholat subuh, misalnya, telah terbukti secara ilmiah memberikan manfaat besar bagi jantung. Udara subuh yang kaya akan ozon dan tingkat polusi yang rendah membantu membersihkan paru-paru secara maksimal. Transisi dari tidur ke aktivitas fisik ringan dalam sholat subuh membantu jantung berakselerasi secara perlahan dan aman. Ini adalah pencegahan terbaik terhadap risiko serangan jantung yang sering terjadi di pagi hari. Dengan memulai hari melalui sholat, kita memberikan modal energi dan oksigen yang melimpah bagi tubuh untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Sholat subuh adalah kickstart biologis yang paling sempurna bagi setiap individu. Lalu sholat duhur dan asar yang dilakukan di tengah kesibukan kerja berfungsi sebagai break yang sangat efektif untuk melepaskan ketegangan mental. Saat kita berhenti sejenak dari pekerjaan dan melakukan gerakan sholat, otak kita beristirahat dari beban kognitif yang berat. Ini meningkatkan produktivitas dan kreativitas karena memberikan kesempatan bagi otak untuk melakukan riset. Gerakan ruku dan sujud di siang hari membantu melancarkan kembali aliran darah yang sempat statis karena terlalu lama duduk atau berdiri di tempat kerja. Sholat di tengah hari adalah mekanisme pertahanan tubuh terhadap stres kerja yang dapat merusak kesehatan jangka panjang. Kita kembali bekerja dengan pikiran yang lebih jernih dan tubuh yang lebih bugar. Sholat maghrib dan isya menutup siklus harian kita dengan ketenangan. Gerakan-gerakan yang dilakukan di malam hari membantu tubuh bersiap untuk fase istirahat atau tidur. Ketenangan spiritual yang didapat saat sholat isya menurunkan kadar adrenalin dalam darah, mempermudah transisi menuju tidur yang berkualitas atau deep sleep. Secara fisiologis, ini adalah momen di mana tubuh mulai fokus pada regenerasi sel dan perbaikan selama seharian beraktivitas. Dengan menutup hari melalui sholat, kita memastikan bahwa sistem syaraf kita berada dalam kondisi yang paling rileks. Kualitas tidur yang baik akan berdampak langsung pada daya tahan tubuh dan umur panjang seseorang. Penting untuk dicatat bahwa semua manfaat luar biasa ini hanya bisa didapatkan secara optimal jika sholat dilakukan dengan tumak ninah atau ketenangan dan posisi yang benar. Sholat yang terburu-buru justru dapat memberikan beban berlebih pada persendian dan tidak memberikan waktu bagi darah untuk mengalir ke organ target secara maksimal. Tumak ninah bukan hanya sekadar aturan fikih, tetapi juga merupakan prasyarat biologis agar tubuh dapat merespon setiap gerakan dengan tepat. Dengan memberikan jeda beberapa detik pada setiap posisi, kita membiarkan sistem saraf menyesuaikan diri dan meresapi manfaat dari gerakan tersebut. Kualitas gerakan jauh lebih penting daripada kuantitas atau kecepatan kita dalam melakukan sholat. Selain itu, sholat yang dilakukan secara berjamaah menambah dimensi manfaat sosial dan psikologis. Interaksi antar individu dalam syaf yang rapat menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan sosial yang kuat. Secara sains, kedekatan fisik dalam suasana positif seperti sholat berjamaah meningkatkan produksi hormon oksitosin atau hormon kasih sayang. Hormon ini berperan penting dalam menurunkan tekanan darah dan memperkuat sistem imun tubuh. Berada dalam lingkungan yang tenang dan penuh energi positif secara kolektif memberikan dampak penyembuhan bagi jiwa yang sedang lelah. Inilah alasan mengapa sholat berjamaah sangat dianjurkan, karena manfaatnya melampaui kesehatan individu menuju kesehatan komunitas. Kita juga tidak boleh melupakan peran wudhu sebagai prasyarat sholat. Air yang menyentuh titik-titik saraf di wajah, tangan, dan kaki memberikan efek hidrasi dan stimulasi sensorik yang luar biasa. Wudhu adalah proses pembersihan fisik yang juga berfungsi sebagai terapi air untuk menenangkan sistem saraf.
Saat air membasuh kulit, terjadi penyempitan dan pelebaran pembuluh darah secara bergantian, yang melatih elastisitas pembuluh darah kapiler. Ini adalah pemanasan biologis yang sempurna sebelum kita memasuki fase gerakan sholat. Kesucian lahiriah melalui wudhu menjadi fondasi bagi kesehatan batiniah yang dicapai melalui sholat. Semuanya adalah satu kesatuan sistem kesehatan yang tak terpisahkan. Banyak penelitian di berbagai universitas dunia kini mulai mengkaji sholat sebagai salah satu metode rehabilitasi fisik bagi penderita gangguan tulang belakang dan stroke. Hasilnya sangat menjanjikan. Gerakan sholat yang rutin dapat mempercepat pemulihan motorik dan meningkatkan keseimbangan tubuh secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam yang telah ada sejak ribuan tahun lalu memiliki nilai sains yang sangat futuristik. Sholat adalah teknologi kuno yang tetap relevan dan bahkan mengungguli banyak metode kesehatan modern. Setiap penemuan baru dalam dunia kedokteran seolah hanya mengonfirmasi kebenaran dan manfaat yang terkandung dalam setiap rakaat yang kita lalui. Kita seharusnya merasa bangga dan bersyukur memiliki warisan ibadah sehebat ini. Di masa depan, mungkin akan lebih banyak lagi rahasia yang terungkap. Seperti bagaimana getaran suara dari bacaan sholat memengaruhi struktur molekul air dalam tubuh kita. Sains telah menunjukkan bahwa suara dengan frekuensi tertentu dapat memberikan efek penyembuhan pada tingkat sel. Bacaan ayat suci Al-Quran dalam sholat bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga merupakan terapi gelombang suara bagi pendengaran dan sel-sel tubuh kita. Ketika kita membaca dengan tajwid yang benar dan suara yang merdu, terjadi resonansi yang menenangkan seluruh sistem biologis. Sholat benar-benar merupakan pengalaman multisensori yang menyentuh aspek fisik, kimiawi, suara, hingga dimensi spiritual yang paling dalam. Kesimpulan, sholat adalah anugerah terbesar bagi manusia yang mencakup segala kebutuhan hidupnya. Ia adalah obat bagi tubuh yang lelah, ketenangan bagi jiwa yang gundah, dan cahaya bagi akal yang mencari kebenaran. Dengan memahami rahasia medis di balik gerakan sholat, semoga kita tidak lagi melihat sholat sebagai beban kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup kita. Setiap gerakan adalah bukti cinta Sang Pencipta yang ingin hambanya tetap sehat dan bahagia lahir batin. Mari kita perbaiki kualitas sholat kita mulai saat ini. Lakukan dengan penuh cinta, kesadaran, dan ketenangan yang mendalam. Rasakan perubahan luar biasa yang akan terjadi dalam hidup Anda, seiring dengan meningkatnya kualitas ibadah Anda. Kita telah melihat betapa luar biasanya desain ibadah yang diberikan kepada kita, yang mencakup kesehatan fisik, ketenangan mental, dan kedalaman spiritual. Setiap rakaat adalah investasi jangka panjang bagi tubuh dan jiwa kita jika dilakukan dengan benar dan konsisten. Semoga informasi ini menambah kekhusyuan dan semangat kita dalam menjalankan perintahnya dengan penuh kesadaran. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini kepada orang-orang tercinta agar mereka juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang berharga ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya yang tak kalah menarik. Teruslah bereksplorasi dalam indahnya ilmu pengetahuan dan iman.